Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Waalaikumsalam. iya, Alhamdulillah untuk saat kali ini kita bisa live lagi ya untuk belajar ya pelan-pelan sedikit demi sedikit mengetahui eh, tumbuh kembang ya, proses tumbuh kembang yang terkait dengan anak-anak dengan kondisi khusus ya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menjadikan manfaat ya, baik untuk diri kita maupun anak-anak kita dan keluarga kita tentunya ya. Oke, tema kita di malam hari ini adalah attention center function ya. Artinya apa ya? Arti dari attention center function ya, ini sebetulnya di piramida belajar ya, Bun. Jadi ini eh, lebih detail lagi ya kalau kita belajar tentang di homeschooling ini kan kita mengupas di piramida belajar ya, sehingga dan bahasa-bahasa yang dipakai itu kan saya cuma mengcopy paste ya, copy paste dari apa yang saya dapat gitu ya, sehingga kalau saya menyederhanakan ya, menyederhanakan istilah-istilah itu yang mungkin bisa lebih dipahami oleh Bunda sekalian, eh, mungkin kurang begitu pas gitu ya istilah-istilahnya gitu ya. Tetapi nanti ada terjemahannya kok ya. Maksudnya ada maksudnya apa sih gitu ya. Sambil belajar pelan-pelan, sambil diulang-ulang, insya Allah nanti lebih mudah paham ya. Nah, jadi attention center function itu artinya kemampuan sistem saraf pusat anak untuk mengatur, mempertahankan, dan mengalihkan perhatian secara tepat sesuai tuntutan aktivitas ya. Nah, ini jadi kemampuan dari sistem saraf pusat yaitu otak kita ya. Otak kita untuk mengatur, mempertahankan. Jadi mengatur regulasi input sensori yang masuk ya, informasi yang masuk entah itu melalui penglihatan, pendengaran, pengecap, terus sentuhan dan lain sebagainya itu diatur, lalu dipertahankan dan mengalihkan ya perhatian. Jadi kita tetap bisa fokus meskipun ada gangguan atau Halo. distraksi gitu ya. Halo. Terus tidak hanya, jadi kita ketika meminta anak untuk duduk atau anak bisa fokus, itu sebetulnya tidak hanya sekedar duduk tahan lama aja, ya. Kan sering ya, Bun, para bunda yang mempunyai anak dengan kondisi khusus ataupun ada gangguan sensori lain ya. Kalau menyekolahkan anak di kelas atau di sekolahannya yang baru gitu ya, dia nggak bisa duduk ya, maksudnya nggak bisa duduk untuk mendengarkan ataupun mengerjakan tugas-tugas yang diberikan sama gurunya, tetapi dia jalan-jalan gitu ya, nggak bisa duduk dengan baik gitu ya. Nah, tapi bukan berarti hanya sekedar tujuan kita memberikan treatment itu tidak hanya sekedar anak bisa duduk aja ya, tetapi kapan dia harus bisa fokus, kapan dia harus bisa mengabaikan informasi yang tidak penting ya, kapan dia harus berpindah perhatian dari tugas satu ke tugas yang lain gitu ya. Dia bisa mengontrol nggak kapan dia harus berhenti dan kapan harus mulai gitu ya. Nah, itu adalah tugas dari otak kita ya yang mengontrol ya, yang mengatur semua fungsi. Nah, komponen utama dalam attention center function. Jadi fungsi untuk beratensi, fungsi untuk memfokuskan ya. Ini karena ini fokus ya, termasuk juga konsentrasi, fokus gitu ya. Kalau bagian komponen-komponen di bawahnya seperti sensori ataupun motoriknya masih belum beres ya, ini akan sulit bagi anak ya untuk bisa fokus begitu ya. Nah, ada beberapa komponen utama yang berpengaruh atau
yang menjadi poin ya dalam kemampuan ini, kemampuan untuk beratensi, ya, kemampuan untuk fokus, ya. Yang pertama alertness atau level arousal, ya. Jadi ada minat atau muncul gairah, gitu ya. Ada niatan, ya. Jadi kemampuan anak untuk berada pada tingkat kesiagaan. Jadi dia waspada, istilahnya tuh alert itu mau apa ya, istilahnya mau join gitu ya, mau gabung gitu ya, ada keterampilan untuk atensi atau antusiasme gitu ya, namanya level arousal atau alertness. Jadi kewaspadaan gitu ya untuk bisa mengerjakan tugasnya sampai selesai gitu ya. Jadi anak itu dikatakan mempunyai level arousal yang bagus, mempunyai niatan ataupun istilahnya join ya, kemampuan untuk gairah lah ya, gairah untuk main, gairah untuk belajar, gairah untuk beraktivitas gitu ya. Itu dia tidak terlalu lemes ya, maksudnya lemes itu malas gitu ya, apa-apa nggak mau, aktivitas disuruh ini nggak mau, disuruh itu nggak mau, kan berarti kan gairahnya sangat rendah atau kurang ya, dan juga tidak terlalu hyperaktif ya. Jadi dia itu bisa pas ya menyesuaikan dirinya dengan tugas-tugas yang sudah dia dapatkan gitu ya. Dia ada gairah gitu ya. Maka kan kalau kita jumpai ya untuk anak-anak TK gitu ya, yang levelnya TKA ya, kadang disuruh mengerjakan tugas malas-malasan. Loh, kenapa nggak dikerjakan? Kok ayo diwarnai gambarnya. Kadang malah tiduran ya, malas-malesan gitu ya. Nah, coba bisa dicek kemampuan motoriknya kemungkinan kurang banget gitu ya. Tidak sama ya, jauh dibandingkan anak-anak seusianya, mungkin dia agak kurang ya keterampilan motoriknya. Dan ini ada kaitannya dengan level arausalnya, gairahnya untuk beraktivitas, gairahnya untuk bermain, gairahnya untuk mengerjakan tugas-tugas yang sudah dia dapatkan dari gurunya. Nah, maka harus dilatih gitu ya. Dinaikkan level arausalnya, dinaikkan tingkat alertness-nya gitu ya. Seperti itu ya. Nah, ini diatur di batang otak ya. Di batang otak kita itu ada sistem untuk saraf-saraf ya Bun, di bagian belakang ya. Nanti mungkin untuk lebih jelasnya bisa kita bahas di kesempatan yang lain ya. Kalau saat ini kita membahas tentang atensi atau fokus begitu ya. Paham ya sampai sini ya. Jadi poin utama untuk fokus itu alertness dulu. Munculkan alertness-nya dulu. Munculkan gairahnya dulu. Level arausalnya dimunculkan ya. Mungkin Bunda sering menjumpai entah itu di klinik ataupun melihat anaknya sendiri gitu ya, kok kayak gitu ya. Nah, itu dimunculkan dulu gairahnya. Dengan cara apa? Ya, nanti insya Allah belakang-belakang ya ada. Komponen berikutnya adalah sustained attention ya. Jadi kemampuan untuk mempertahankan fokus dalam durasi tertentu. Jadi ketika diberi tugas dia itu mau bertahan ya, meskipun eh, beberapa menit di awal dia bisa gitu ya. Yang awalnya dia nggak bisa sama sekali ketika dikasih ayo main ini meronce, nah, ataupun main puzzle gitu ya. Nggak selalu jadi ya. Tidak selalu bisa mengerjakan sampai tuntas ya. Pasti baru beberapa potong terus pergi anaknya atau ditinggal lagi gitu ya. Kan mungkin sering ya Bun dijumpai di sekolah-sekolah atau terutama di anak-anak yang PAUD, TK gitu ya. Kalau disuruh aktivitas dia nggak bisa ngerjakan dengan tuntas. Paling cuma
kayak nggak sungguh-sungguh ya, cuma dipasang-pasang, itu pun nggak nggak pas ya. Terus ditinggal pergi main atau jalan-jalan keliling kelas ataupun apa yang dia suka, mungkin mainan yang lain dan lain sebagainya, dan bahkan mengganggu terkadang seperti itu. Nah, itu bisa jadi kemampuan untuk sustain attention-nya atau mempertahankan fokusnya itu kurang. Dan tentu aktivitas yang lain pun juga akan terhambat karena dia tidak bisa fokus. Nah, ini yang sering dialami oleh para orang tua, yang sering dikeluhkan oleh orang tua pun, anak saya nggak bisa fokus, diajari mesti eh, matanya kemana-mana, nggak sampai selesai, nggak sampai tuntas. Seringnya kan keluhannya kan begitu, Bun. Hampir semua kemarin yang mengeluhkan kan seperti tidak bisa fokus, gitu ya. Nah, karena ini komponen yang termasuk bagian atas ya. Kalau di bawahnya belum matang, ya akan sulit untuk bisa fokus, begitu ya. Nah, contohnya apa? Bermain puzzle, mendengarkan cerita, gitu ya. Kan kadang ada anak yang nggak betah ya, Bun, mendengarkan cerita. Pengennya nah cepat-cepat selesai. Terus ganti aktivitas yang lain itu pun juga setelah ganti aktivitas yang lain pun pengennya cepat-cepat selesai juga. Terus ganti yang lain lagi. Itu pun nggak selesai, ganti yang lain. Belum selesai, ganti, 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 dan seterusnya. Nah, ini yang perlu diperbaiki. Nggak nyampe beberapa detik, nggak nyampe 5 detik, nggak nyampe 1 menit sudah ganti lagi, ganti lagi, ganti lagi. Nah, ini perlu diperbaiki kalau seperti ini, melihat anak-anak dengan kondisi seperti ini harus dibantu ya, atau harus diberikan treatment ya supaya dia bisa belajar dengan baik ya. Kan nggak bisa ya, Bun, kita apa namanya mengajari anak yang nggak bisa duduk ya, matanya masih kemana-mana, misalkan dikasih TW apa ya, terapi wicara pun ya akan percuma ya, karena dia belum bisa mencerna apa yang eh, di hadapannya yang diajarkan oleh gurunya, gitu ya. Sehingga dia harus diperbaiki dulu. Maka kan kalau dalam tahapan terapi, misalkan Bunda di rumah sakit ataupun di klinik gitu ya, biasanya kan kalau anaknya masih hiperaktif, anaknya masih belum bisa fokus dan lain seterusnya, masih ada gangguan perilaku yang mungkin agak tantrumnya berlebihan gitu ya, itu kan disarankan untuk OT dulu ya, ke terapi okupasi dulu. Baru nanti kalau sudah mulai membaik, bisa ditambah dengan TW-nya atau terapi bicaranya gitu ya. Jadi perbaikan dulu fokusnya, perbaiki dulu sensorinya ya, sampai dia bisa berinteraksi lah ya dengan baik, atensinya durasinya lebih panjang ya dibandingkan yang sebelumnya gitu ya. Nah, itu baru bisa diajari untuk ngomong ya. Nah, selanjutnya komponen yang ketiga adalah selective attention ya. Jadi kemampuan untuk menyaring input sensori yang tidak relevan ataupun yang relevan ya. Jadi ketika belajar, anak ada gangguan contohnya. Tidak kan di sekitar kita kan banyak ya, Bun, input sensori ya, mulai dari ketika diajari apa namanya, misalkan diajari mengenal warna gitu ya contohnya. Tetapi ada suara mungkin ambulan, suara bor, suara hujan dan lain sebagainya. Nah, itu terkadang membuat anak tidak bisa fokus juga gitu ya. Bukan karena salah apa ya, salah situasinya, suatu situasinya juga memang seperti itu adanya, cuman anak bisa menyesuaikan nggak dengan situasi itu gitu ya. Anak bisa nggak mengabaikan hal-hal yang tidak penting ya, untuk diabaikan gitu ya, sehingga dia bisa mengerjakan tugasnya dengan tuntas tanpa mudah terdistraksi dengan hal-hal yang tidak penting lain ya, gitu ya. Jadi yang terkadang dihadapi oleh orang tua itu ataupun guru ya, itu kok anak kok gampang banget apa namanya terdistraksi gitu ya. Nah, itu karena apa? Ya karena bagian eh, komponen-komponen bawahnya itu masih belum matang ya, sehingga harus
matangkan dulu pondasinya ya, supaya dia punya kemampuan untuk fokus ya. Entah itu kontrol posturalnya, dan ini sering saya ulang-ulang ya. Kalau dia mempertahankan dirinya aja, duduk aja dia lemes, capek, mudah capek, gimana dia mau konsentrasi, gitu ya. Otomatis dia harus berpikir keras untuk bisa dirinya bertahan, tidak jatuh ataupun apa namanya eh, lebih lama waktunya, gitu ya. Tidak tidak mudah capek. Kalau ada kelemahan otot ya tentu untuk fokus juga sulit gitu karena dia effortnya banyak banget yang harus dia keluarkan untuk mempertahankan dirinya. Dan ini harus dipahami gitu ya. Nah, contohnya kalau untuk aktivitas ya seperti ini ya, Bun. Ini anak diminta untuk mencari huruf D lalu dilingkarin ya. Jadi menyeleksi ya, menyeleksi input visual yang masuk ya. Selective attention ya. Yang hurufnya D mana ya? D. Jadi dia bisa nggak ya membedakan yang hampir-hampir sama ya antara D, B, sama Q ya? Kan hampir-hampir sama. Nah, anak tuh bisa nggak ya yang dimaksud ya? Kalau D itu memang perutnya ya, istilahnya perutnya sebelah kiri gitu ya. Seperti itu. Nah, ini di visual persepsi yang e-book yang pernah saya share di awal-awal dulu waktu Bunda ikut homeschooling di awal kan sudah pernah saya share ya Bun terkait dengan visual persepsi ya. Nah itu bisa sambil dikerjakan ya untuk visual persepsinya modul-modulnya bisa di print terus dikerjakan. Nah di situ sudah lengkap ya Bun. Mulai dari visual closure, visual atensi, visual spasial. Nah itu ada latihan-latihannya semua ya. Nanti bisa dibuka kembali ya. Seperti itu. Ya, sangat berkaitan dengan ability to screen input. Jadi kemampuan untuk men-screening ya input sensori yang masuk. Nah, jadi ini sangat sangat erat ya kaitannya. Semuanya terkait ya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, anak bisa nggak ya mencari objek-objek yang kayak di sini nih, Bun. Nah, yang dimaksudnya temukan 10 objek dalam gambar ya 10 objek tuh ini kayak apa ini nada gitu ya nada terus mobil mainan kuda terus apa ini buku terus dadu terus apa lagi nih apa itu mainan apa kuas terus mainan apa kucing terus apa ini drone ya. Nah itu dia bisa nggak ya menemukan objek-objek ini di dalam gambar. Ya, ini kan butuh atensi ya, menyeleksi gambar yang sesuai dengan yang dia cari gitu ya. Mana ya? Nah, dia menyeleksi satu-satu ya. Bisa nggak? Kalau anak masih kesulitan, ya tentu dia akan sulit juga ya untuk belajar ya. Belajar mungkin akan lebih sulit dari ini ya. Dia bisa nggak ya membedakan objek satu dengan objek yang lain ya. Kalaupun masih sulit ya berarti belum kalau belum nyampe masih sulit ya berarti belum dilatihkan sekompleks ini kan nanti bisa digradasi ya Bun. Gambarnya nggak terlalu banyak paling distraksinya sedikit aja gitu ya. Oke. Oke selanjutnya nah ini contohnya ini juga menyeleksi warna ya mana warna yang pas mana yang matching ya bola yang matching, apa bola yang warnanya sama dengan wadahnya ditaruh di tempat wadah yang sama. Nah, itu namanya menyeleksi di antara sekian banyak wadah ya. Ada ungu, ada biru, ada kuning, ada oranye, ada hijau, ada merah ya. Mana ya yang sama? Nah, dia harus menyeleksi satu-satu. Nah, dia bisa nggak ya sampai di tahap ini ya. Kalau ini kan lebih sederhana ya, Bun. Kalau anak masih kesulitan, ya berarti dia harus 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 apa namanya dimatangkan dulu berarti bagian bawahnya ya, bagian pondasi dasarnya ya. Seperti itu. Oke, selanjutnya shifting attention ya.
Jadi komponen yang berikutnya adalah shifting attention. Jadi kemampuan untuk berpindah fokus dengan fleksibel, ya gitu ya. Nah, biasanya untuk anak-anak dengan kondisi autis ya, dia terlalu kaku atau rigid gitu ya. Contohnya kalau pakai sepatu mau berangkat sekolah itu sepatunya ditaruh misalkan sepatunya ditaruhnya di rak sepatu yang di dekat pintu. Kok ini ditaruhnya rak sepatu yang ada di eh, jauh dari pintu, contohnya raknya ada dua contohnya. Nah, dia mungkin agak agak apa ya, agak sebel gitu ya, mungkin dia belum bisa fleksibel meskipun hanya sekedar menaruh sandal atau menaruh sepatu gitu ya. Dia harus rutin terus begitu terus gitu ya. Kadang ada dijumpai anak-anak yang modelnya begitu ya Bun. Harus sama terus gitu loh. Kalau sekolah jalannya lewat jalur A contohnya. Kalau ini berangkat sekolah lewat jalur B, dia nanti mungkin bisa tantrum. Jadi nggak fleksibel ya. Jadi dia sulit untuk menerima situasi yang berbeda gitu ya. Apalagi eh, berpindah fokus dari fokus satu ke fokus berikutnya. Ini perlu pelan-pelan ya, perlu komunikasi, perlu eh, apa ya, jeda begitu ya, perlu dipahamkan anaknya begitu ya, dan paham cara memahamkan anak pun juga butuh proses juga ya, cara apakah dia menangkap apa yang kita omongkan gitu ya, sambil dipraktekkan tentunya ya, atau diperagakan atau disimulasikan gitu ya, sehingga anak lebih mudah mencerna instruksi kita gitu ya. Nah, jadi berpindah fokus itu lebih fleksibel ya, kemampuan untuk setelah mengerjakan setelah mengerjakan apa menulis contohnya mengcopy garis ini terus misalkan selesai terus ganti main yang lain. Nah, itu dia bisa beralih fokus, itu dia bisa gitu ya, nggak gagal fokus gitu ya, dia bisa. Nah, itu kemampuan untuk shifting attention ya. Jadi ada beberapa bagian ya Bun terkait dengan fokus sendiri gitu ya. Kalau dikatakan nggak fokus itu bagian yang mananya gitu ya, apakah dia dalam mempertahankan level apa atensinya, ataukah dia sulit untuk berpindah perhatian atau berpindah fokus ya. Nah, itu ada beberapa bagian dari attention center function ya. Nah, contohnya dari menulis, terus mendengarkan instruksi guru kayak di dikte itu ya, Bun. Misalkan di kelas satu dulu kan kita kadang diminta untuk menulis kata-kata yang diucapkan guru gitu ya. Misalkan Budi pergi ke pasar contohnya, atau Budi bermain bola contohnya gitu ya. Kita mengikuti tulisan Budi kayak apa ya. Nah, jadi dia menulis sambil mendengarkan, terus dia mengeksekusi gitu ya. Menulis di buku tulisnya. Bisa apa enggak gitu ya, dites gitu ya. Nah, tapi untuk anak-anak yang masih apa namanya? Sulit ya untuk fokus ke satu aja susah, apalagi beralih fokus atau membagi fokusnya ya. Membagi fokusnya kan agak bagi anak-anak dengan kondisi khusus ini agak sulit ya, memecah fokusnya gitu masih sulit gitu ya. Harus harus sederhana dulu ya, satu persatu. Oke, selanjutnya divided attention. Nah, kalau ini usia yang lebih besar ya, kemampuan memperhatikan dua hal sekaligus. Jadi bareng-bareng gitu ya, bareng-bareng. Mungkin anak usia SD ya, kelas satu atau kelas 2 itu mulai bisa untuk kemampuan memperhatikan dua hal sekaligus begitu ya. Nah, oke, paham ya sampai sini ya, Bun. Jadi fokus sendiri ada beberapa bagian.
Dan cara melatihnya bagaimana? Semua apa yang sudah Bunda kerjakan dari tugas-tugas yang saya berikan itu semuanya untuk perbaikan sensori dan diharapkan fokusnya juga akan terperbaiki sehingga meningkat ya untuk komponen-komponen yang lebih atas lagi ya. Oke, selanjutnya paham ya sampai situ ya Bun? Sistem otak yang terlibat ya ketika kita fokus apa aja ya, siapa yang bekerja ketika kita bisa fokus itu siapa aja yang bekerja ya. Attention center function adalah kerjasama dari beberapa area ya. Yang pertama area di batang otak ya, di bagian belakang ya, batang otak ya, belakang bawah ya. Nah, itu mengatur alertness atau siaga, gitu ya. Jadi waspada, apa ya, istilahnya tidak mengantuk, tidak lemes ya, ada gairah gitu ya, kelihatan ya, untuk beraktivitas begitu. Selanjutnya sistem sensori ya, setelah batang otak yang terlibat apa lagi? Sistem sensorinya ya. Jadi sistem sensori ini menentukan kualitas dari input sensori yang diterima oleh tubuh ya. Mata melihat ya, menerima input secara visual lalu disalurkan ke otak gitu ya. Telinga mendengar impuls atau mendengar suara gitu ya, terus diubah menjadi impuls saraf ya, terus disalurkan ke telinga. Kulit menerima rangsangan berupa sentuhan ya ataupun eh, suhu mungkin ya ataupun berupa berupa yang lain ya yang sifatnya itu bisa dideteksi dengan kulit ya oleh kulit gitu ya. Terus disalurkan juga ke otak. Sendi-sendi kita itu pun juga menerima input sensori yang masuk dari perubahan gerakan yang kita lakukan terus dideteksi di otak kita. Mungkin dari penciuman itu pun juga sama. Dari lidah itu pun juga menerima rasa rasa gitu ya karena lidah untuk mendeteksi rasa gitu ya, indera perasa. Terus disalurkan ke otak kita. Nah, di otak itu akan diolah ya, diejawantahkan gitu ya, diterjemahkan oleh otak kita. Ini apa ya gitu ya. Dan bisa dikeluarkan dalam bentuk respon yang adaptif ya, terhadap apa yang masuk. Nah, itu adalah kualitas dari sistem kerja sensori kita ya, di otak kita. Gitu. Nah, kalau sistem sensorinya ini terganggu ya, maka ada istilahnya SPD, Sensory Processing Disorder gitu ya. Ada gangguan sensori, apa yang masuk dan apa yang keluar itu tidak sinkron, tidak pas karena pengolahan di otaknya nggak beres gitu ya. Sehingga nggak bisa tepat meresponnya ya. Nah, ini yang terjadi ya, karena ada gangguan pada sistem sensorinya. Selain sistem sensori apa? Lobus frontal. Ya, jadi bagian otak depan ya, otak prefrontal cortex bagian depan ya, ubun-ubun lah ya, ubun-ubun ya yang bisa untuk berpikir logis, berpikir rasional ya, itu tugasnya di prefrontal cortex. Maka ini kalau kita berbicara tentang executive function ya, tugas fungsi gitu ya yang paling apa ya dominan ya untuk menjadi well-being ya itu kelihatan dari executive functionnya. Nanti kita coba bahas ya Bun pelan-pelan ya terkait dengan executive functionnya apa aja itu istilahnya mungkin agak bahas ya. Nah, mudahnya bagian prefrontal cortex ini juga bekerja untuk fokus ya, untuk aware ya. Jadi biar sadar
berpikir dengan baik. Selanjutnya sistem limbik. Sistem limbik ini terkait dengan emosi ataupun motivasi, ya. Di amigdala, ada amigdala, hipokampus dan sebagainya dan sekitar di bagian otaknya, ya. Artinya apa? Emosi, sensori, dan perbaikan tidak bisa dipisahkan. Dan perhatian maksudnya. Perhatian tidak bisa dipisahkan. Jadi atensi, sensori, emosi itu jadi satu kesatuan, ya. Maka kalau anak nggak bisa fokus, bisa juga dia mudah tantrum, ya. Bisa jadi dia bisa mendeteksi sesuatu yang ada di tubuhnya, ataupun nggak bisa mengontrol gerakannya, koordinasi geraknya juga kurang, ya. Dan dia nggak bisa merespon dengan tepat input sensori yang masuk. Gitu. Begitu ya Bun, gambarannya seperti itu, ya. Mudah-mudahan lebih bisa paham, ya. Nah, selanjutnya posisi attention center function dalam piramida belajar, ya. Saya tunjukkan ya attention center function, ya. Nah, di sebelah sini, nah tuh attention center function, ya. Yang di biru-biru ya, masuknya ke development perceptual motor, ya. Jadi ini sudah persiapan untuk akademiknya, kemampuan akademiknya. Yang awalnya pondasinya sistem sensorinya harus bagus dulu. Kalau udah bagus, nanti secara otomatis, ya, sensori motornya juga bagus, ya. Baru kalau ini semua beres, dia bisa fokus, dia bisa menerjemahkan apa yang dia lihat, begitu, ya. Dia bisa menerjemahkan apa yang dia dengar, mempengaruhi perilakunya, ya, perilakunya jadi baik, begitu, ya. Baik itu artinya dia adaptif, ya. Oh, dikasih tahu, kalau di rumahnya orang nggak boleh lari-lari ya, duduk yang manis, gitu contohnya, ya. Nah, itu dia bisa paham, begitu, ya. Terus juga untuk kemampuan kemandiriannya, ya, seperti mungkin melepas celana ataupun memakai baju, itu juga dia sudah mulai bisa, ya. Baru ke kemampuan akademiknya, gitu. Paham ya Bun sampai sini, ya. Sampai Oke, selanjutnya, ya. Nah, dalam piramida belajar anak, attention center function berada di lapisan tengah. Dibangun di atas regulasi sensori, ya kan? Body awareness, ya. Kalau anak belum aware, belum paham mana kepalanya, mana telinganya, mana tangannya, mana kakinya, bergeraknya bagaimana, cara menggunakan mungkin tangannya sudah maksimal belum, begitu, ya. Terus dia kemampuan untuk men-screen atau menyeleksi input visual ataupun input sensori yang masuk, ya, tidak hanya visual aja tetapi juga penciuman, pendengaran, apa namanya, sentuhan dan seterusnya. Apakah dia sudah bisa menyeleksi, gitu, ya, mana yang harus diabaikan, mana yang harus ditanggepin, ya, sudah baik atau belum, ya. Dan menjadi dasar bagi belajar anak, ya. Maka Bunda jangan terlalu terburu-buru ya Bun. Kalau anak masih masih sulit, ya, masih di level kuat tahan apa untuk duduk lama, kemampuan fokusnya masih sangat kurang, ya, belum paham interupsi, jangan buru-buru disekolahkan, ya. Nanti Bunda buang-buang uang, ya. Harus diperbaiki dulu, gitu, ya. Karena untuk proses belajar itu membutuhkan berbagai macam keterampilan, ya, yang harus dimiliki. Tidak hanya sekedar sosialisasi aja, ya. Bahkan dia nanti juga akan banyak dibully kalau
si anak ini nggak siap sekolah gitu ya. Nah, jadi jangan terburu-buru dulu ya, dipersiapkan dulu kemampuannya ya. Lah gimana dong Bun kalau untuk belajar sosialisasinya gitu ya. Nah, Bunda bisa sesekali membaurkan dengan teman yang lain atau ngajak anak tetangga ke rumah juga boleh kalaupun memang kondusif gitu ya. Maksudnya kan terkadang apa namanya daerah satu dengan daerah yang lain kan memang berbeda juga ya. Tergantung budayanya. Kalau orang-orang desa itu kadang kan didolani gitu ya. Maksudnya ada yang main ke rumah begitu ya. Nah, itu juga bagian dari sosialisasi gitu ya. Ada anak yang tapi tetap didampingin supaya lebih efektif dalam belajarnya gitu ya. Nah, bagi anak-anak yang mungkin masih kesulitan tapi dia pengen cari komunitas untuk sosialisasi, boleh juga kok ya untuk mungkin di apa kayak semacam kelompok bermain gitu ya, itu juga boleh. Tetapi memang harus dipahami bahwa anak ini masih butuh dorongan, masih butuh support, masih butuh treatment ataupun terapi gitu ya, supaya lebih siap lagi untuk proses belajarnya gitu ya. Selanjutnya kalau apa namanya kemampuan eh, bawahnya atau bagian sensorinya itu belum baik ya, tentu kontrol perilakunya juga kurang ya. Kemandiriannya apalagi masih sangat kurang ya, Bun. Oke, tanda gangguan untuk attention center function. Nah, biasanya anak sering terlihat eh, ada beberapa gejala gitu ya, seperti gejala autis ataupun hiperaktif ya, ataupun gangguan sensori gitu ya, dan mengalami speech delay ya. Ini gejala ya, bukan diagnosis ya. Speech delay itu adalah sebuah gejala penyerta, bukan diagnosis ya. Kalau diagnosis ya kayak ASD, ADHD gitu ya, ADHD gitu ya bahasa Inggrisnya. Karena kan ini attention deficit hyperactivity disorder ya. Selanjutnya, apalagi tanda-tanda anak sering sering mengalami apa? Tanda anak mengalami gangguan atensi gitu ya atau gangguan fokus ya, mudah terdistraksi. Jadi sangat mudah terganggu ya dengan hal-hal di sekitarnya. Selain itu tidak menyelesaikan tugas. Nah, ini maka dalam tugas-tugas atau aktivitas yang saya berikan itu selalu terukur ya, selalu terukur supaya apa? Supaya tuntas ya. Jangan sampai tugas-tugas yang diberikan nggak tuntas terus dibiarkan. Nah, ini yang menjadi kesalahan selama melatih anak ya. Nggak apa-apa, dikit dulu nggak apa-apa, yang penting tuntas gitu ya. Jangan sampai banyak, targetnya banyak, tetapi nggak tuntas. Nah, ini menjadi gitu ya, karena mengajarkan anak untuk tidak bertanggung jawab, tidak membentuk perilakunya nanti ya, nggak efektif terapinya, terapeutiknya kurang ya, efeknya bahkan anak jadi lebih pintar tapi nggak dalan ya, nggak dalan itu istilahnya sulit diatur ya, malah impulsif ya jadinya ya. Maka ini yang menjadi poin ketika melatih anak di rumah harus terukur ya, tertarget ya. Terus selanjutnya terlihat tidak mendengar saat dipanggilnya. Ini terlihat aja ya, bukan sebetulnya dia tidak mendengar, tetapi hanya terlihat tidak mendengar ya. Sebetulnya dia dengar kok ya, cuman dia nggak bisa nanggepin dengan benar gitu ya. Kalau diperiksakan di dokter biasanya dites BERA karena dokter itu memang menggunakan pemeriksaan objektif gitu ya. Pemeriksaan berdasarkan eh, alat ukur ya. Kayak eh, kan ada sendiri ya Bun untuk mengukur apa seberapa peka pendengaran ataupun
penglihatan dan sebagainya itu kan ada. Nah, itu pemeriksaan secara objektif. Jadi berdasarkan data ya. Nah, mereka kan melakukannya begitu gitu ya. Kenapa keluhannya ketika ditanya, ini dok kalau dipanggil nggak pernah apa namanya nengok gitu ya. Oh, berarti apakah dia ada gangguan pendengaran ya? Coba dicek gitu ya. Ternyata nggak ada masalah, normal dok gitu ya. Terus apa dong? Nah, berarti sensorinya ini kemungkinan besar sensorinya terganggu karena dia tidak bisa merespon atau sinyal input yang masuk dari telinganya untuk diolah di otaknya dan ditanggepin. Ya. Nah, itu perlu diketahui juga. Ya. Selanjutnya, fokus singkat atau tidak stabil. Ya, fokusnya sangat singkat, sehingga bisa dibilang nggak bisa fokus ya, karena terlalu singkat, beberapa detik aja ya. Selanjutnya, hiperfokus pada hal-hal tertentu saja yang dia sukai, gitu ya. Beberapa orang tua kan juga pernah bilang gitu, untuk fokusnya berapa lama kira-kira? Ya kalau mainan yang dia suka dia bisa sampai fokus banget Bun, beberapa berjam-jam bahkan gitu ya. Tapi kalau nggak yang dia suka ya dia mengabaikan bahkan nggak mau gitu ya. Nah itu kan eh, berdasarkan apa namanya testimoni bukan testimoni istilahnya pengaduan ya pengaduan dari orang tua. Ini bisa jadi gitu ya dia ada gangguan dalam atensinya, center function, fungsi dari atensinya ya. Nah, pentingnya apa? Ini bukan masalah di kemauan anak ya. Nggak bisa fokus berarti dia nggak mau fokus. Sebenarnya dia bisa. Bukan karena dia tidak mau ya, tetapi ada ketidakmatangan pada sistem sarafnya. Ya. Sehingga terlihat dia nggak mau fokus, dia mudah bosan, dia memang anaknya begitu kok Bun, gitu ya. Nah ini bukan masalah anaknya yang begini-begitu ya, karena dia ada ketidakmatangan pada sistem sensorinya, ditambah pola didiknya yang terkadang juga tidak mendukung ya, sehingga anak jadi seperti itu ya tidak bisa fokus belajarisasi dan seterusnya. Jadi bukan karena dia tidak mau tetapi dia belum matang pada sistem sensorinya gitu ya Bun. Oke, selanjutnya hubungan dengan sensori dan okular motor ya. Jadi input sensori semisal ini secara urutannya untuk input sensori yang tidak terfilter ya. Jadi input sensori ini tidak masuk ke otak ya, nggak nyampe ke otak. Ya otomatis perhatian mudah pecah gitu ya, karena otak nggak bisa mengcover informasi yang masuk ya, sehingga tidak bisa mengelolanya dengan baik begitu, sehingga mudah terdistraksi. Selanjutnya kontrol mata yang lemah ya. Nah, okulomotor kontrolnya ya. Kalau okulomotor kontrolnya lemah, secara otomatis otak cepat lelah ya, sehingga fokus juga turun. Terus postur tidak stabil. Eh, apa namanya? Otot bagian punggung, bagian belakang ya, kontrol postural istilahnya ya. Dia masih lemes ya, kadang mudah capek ya. Sehingga energinya habis untuk bertahan duduk ya, nggak bisa berpikir lah ya otomatis ya, jadi nggak bisa fokus. Maka yang pertama kali harus diperbaiki adalah kontrol posturalnya dulu ya, supaya dia bisa duduk, supaya dia duduk tegak ya, maksudnya dia bisa bertahan, supaya dia saat berdiri juga stabil ya, saat beraktivitas juga stabil, maka perbaiki dulu kontrol posturalnya ya. Seperti itu. Ada urutannya ya, Bu. Selanjutnya, maka terapi ini tidak langsung melatih fokus, tetapi memperbaiki atau menata fondasinya, ya, fondasi dasarnya terlebih dahulu. Ibarat bangunan sebuah rumah,
Ya pondasinya harus dibangun dulu ya, harus dibuat dulu. Kalau rumah pondasinya masih roboh, tiba-tiba dikasih pondasinya rapuh ya, nggak kuat ya, tiba-tiba dikasih apa namanya bangunan ya, terus dikasih batu bata kah atau bahkan atap, ya dia mudah roboh gitu ya. Akibatnya ya anak gampang lupa, anak perilakunya masih belum baik. Nah, masalahnya apa? Masalahnya mempersiapkan pondasi atau mematangkan sistem saraf ini butuh waktu yang relatif lama. Setiap anak bisa berbeda-beda ya. Anak satu mungkin membutuhkan waktu sekitar setahun, anak yang lain cukup mungkin 3 bulan udah mulai membaik. Jadi perbaikannya itu beda-beda progresnya ya. Jadi jangan disamakan ya dengan anak tetangga ya. Jangan disamakan ya. Masing-masing anak punya riwayat blueprint yang berbeda-beda juga, sehingga eh, tumbuh kembangnya pun juga berbeda, gitu ya. Cara menyikapi anak satu dengan anak yang lain juga berbeda, ya. Sehingga jangan kita menyamakan anak kita dengan anak tetangga. Gak boleh ya. Oke. Selanjutnya. Nah, terus pendekatannya gimana ya? Kalau sebagai dalam terapi okupasi ya, itu kita fokuskan pada perbaikan sistem sensori terlebih dahulu, ya kan? Ya kan? Ya. Jadi perbaiki sistem sensorinya. Bun, tapi kan selama ini aku sudah perbaiki sensorinya, Bun. Memang sudah berapa bulan ya, hampir 6 bulan loh Bun saya, tapi kok anak saya begini masih begini-begini saja ya. Nah, coba lihat perkembangannya ada nggak ya. Kalaupun progresnya lama, itu beberapa faktor yang mempengaruhi, tapi pada dasarnya ilmu pastinya itu perbaiki sensorinya dulu ya, meskipun ada dukungan yang lain termasuk perbaiki pola asuh, perbaiki gizinya. Nah, itu juga bagian dari perbaikan ya. Tetapi kalau dalam hal ini dalam pendekatan atau intervensi okupasi ya, maka perbaiki sistem sensorinya terlebih dahulu ya. Terus yang kedua, aktivitas ya yang berkaitan dengan proprioseptif vestibular ya, ini pendekatan sensori ya, itu di banyak diberikan stimulasi ya, karena ini dasarnya ya. Selanjutnya latihan fokus secara bertahap, baik dari durasi, tingkat kesulitan ya, itu bertahap ya. Terus lingkungan yang minim distraksi. Nah, kalau ngajari anak, yo sebaiknya cari tempat yang mendukung ya, bukan yang tempat yang rame. Anak diajari gini, ya jelas nggak bisa fokus ya. Kan apalagi model anaknya itu mudah terdistraksi ya. Kan ada ya Bun, tipe-tipe anak yang belajarnya berbeda-beda. Ada yang tipe auditori, ada yang tipe visual, ada yang tipe kinestetik dan lain sebagainya, banyak-banyak gitu ya. Nah, anak kita tipe yang mana gitu ya. Tergantung itu juga. Mungkin ada nih yang apa pakai tes fingerprint dan seterusnya gitu ya. Tapi kita nggak perlu sampai segitu. Insya Allah dengan kita pelan-pelan perbaiki sensorinya sambil kita mengetahui apa namanya, mengenali lebih dalam anak kita gitu ya, ditambah diberikan kasih sayang yang cukup, insya Allah akan ada perbaikan ya. Nah, contohnya apa? Contohnya aktivitas heavy work ya, aktivitas heavy work sebelum belajar gitu ya. Jadi sebelum belajar Bunda kasih aktivitas yang berat. Bun, tapi kan nanti capek. Kita ukur, Bun, ya kita ukur ya. Karena apa? Aktivitas heavy work kayak naik turun tangga ataupun apa namanya wheelbarrow itu akan meningkatkan fokusnya ya, meningkatkan atensi konsentrasinya ya, sehingga memang perlu diberikan ya. Maka kalau ada anak-anak hiperaktif contohnya gitu ya, atau dia mengalami gangguan atensi gitu ya,
sebelum belajar diajak dulu, mungkin stretching kah, ataupun aktivitas menarik tali kah, sehingga itu nanti akan membantu dia untuk lebih fokus malahan gitu ya, perbaiki fokus gitu. Nah baru nanti diajak main tabletop ya. Nanti kalau sudah mungkin 15 menit ataupun 20 menit, kita lihat kok anak sudah nggak begitu nyaman, ya kita ajak lagi bergerak ya. Bisa dengan sepak bola ataupun badminton gitu ya. Ataupun aktivitas bergelantungan beberapa menit ya, mungkin 10 ataupun 15 menit itu udah banyak banget gitu ya. Nah, nanti bisa dilanjutkan lagi gitu. Sehingga tidak melulu anak sampai 4 jam duduk terus, aduhai gitu ya. Kemarin itu, Bun, ada yang apa ya? Ada yang ikut kelas private gitu ya. Bimbingan secara privat gitu ya. Dia menceritakan dia ikut terapi ABA, pelatihan ABA ya. Nah, di terapi ABA itu sehari itu harus 4 jam gitu ya. Anaknya disuruh duduk 4 jam ya. Saya membayangkan terlalu apa ya, kasihan gitu ya anaknya ya. Enggak begitu caranya. Kasihan anak. Anak perlu diberi kesempatan untuk bergerak ya. Harus distimulasi sensorinya dulu. Kalau anak masih sulit untuk mengontrol dirinya, mengatur, menggradasi gerakannya, tidak perbaiki dalam fondasi tubuhnya atau fondasi dasarnya dulu, ya dia mau Bunda kasih aktivitas selama apapun, ya dia nggak efektif gitu ya. Cuman bikin capek anak gitu ya. Karena nggak tepat ya, stimulasinya nggak tepat. Bukan disuruh duduk bertahan sampai 4 jam, bukan disuruh duduk bertahan sampai berjam-jam hanya dengan mengenalkan apa ya, mungkin kartu atau apa ya istilahnya, menirukan gerakan-gerakan itu nanti kita ajarkan, tapi juga nggak lama-lama segitu gitu ya. Jadi ini konsep ini harus dipahami dulu oleh orang tua, terutama dengan anak neurosi khusus. Kalau nggak dipahami, kasihan anaknya ya, melatih tapi salah ya, jadi salah kaprah gitu ya. Kasihan anaknya ya. Oke, selanjutnya aktivitas fokus singkat tapi bermakna. Ya, ini apa namanya? Salah satu tips ya. Kita berikan waktu yang singkat gitu ya. Tapi mengandung efek terapeutik yang cukup ya, yang bagus gitu ya. Kayak misalkan memindah apa namanya? Bola ya. Naik di atas papan titian atau jalan di atas papan titian ya. Tidak perlu banyak-banyak untuk tahap awal ya, tergantung juga kemampuan anak saat itu kita lihat gitu ya. Kita mungkin hanya memberikan 5 bola contohnya ya, tidak usah banyak-banyak ya. 5 bola asal dia melakukannya dengan baik gitu ya. Pun tapi kan belum bisa, nggak apa-apa, dibantu dulu. Besok dilatihkan lagi kok ya. Jadi tidak harus bisa saat ini juga gitu ya. Kalau saat ini juga dia harus bisa nggak, ya artinya dia normal gitu ya. Maka eh, gunanya kita melatih tiap hari itu sampai di taraf dia bisa, misalkan dikasih bantuan pun bantuannya minimal ya. Maka di tugas-tugas yang Bunda dapat itu kan ada target-targetnya ya. Nah, karena kalau nggak tanpa target ya mungkin ini nggak bisa, udah ditinggal aja, nggak dilatihkan lagi ya, karena nggak ada target. Nah, itu membantu kita untuk lebih lebih mendisiplinkan anak ya, lebih melatih anak, cuman jangan sampai terforsir ya, sehingga anak mengalami over stimulasi dan mengalami kelelahan ya. Nah, itu yang salah gitu ya. Maka harus terukur, tertarget ya. Oke, selanjutnya menggunakan visual schedule ya, dan struktur rutinitas. Nah, ini siapa di sini yang sudah punya schedule schedule untuk secara visual ya, mungkin
foto-foto ya. Nah, ini penting loh Bun, untuk melatih anak, kedisiplinan anak penting banget ya, terutama untuk anak-anak dengan kondisi khusus gitu ya. Kalau anak diterapkan untuk anak-anak neurotipikal atau anak normal lainnya lebih bagus gitu ya, nggak ada masalah, dan itu malah malah tambah pinter anaknya gitu ya. Gitu. Jadi ini memudahkan anak untuk paham apa ya yang harus aku kerjakan setelah ini gitu ya. Nah, pakai chart visual gitu. Oh, habis beres-beres tempat tidur ada gambar anak sedang melipat apa namanya? Melipat selimut ataupun menata bantal. Itu artinya bersih-bersih di tempat tidurnya. Setelah itu apa? Mungkin kamar mandi untuk toilet training ya, toilet training, toileting ya, kayak misalkan cuci muka ataupun berwudu ataupun BAB, BAB atau BAK gitu ya. Nah, di kamar aktivitas di kamar mandi. Gitu. Nah, nanti bisa di apa namanya? Di breakdown lagi dari setiap item aktivitas itu ya gitu ya Bun. Jadi diberikan gambar-gambar ya, gambar-gambar sehingga anak hanya sekedar melihat gambar dia sudah paham, oh aku harus ini habis ini habis ini gitu ya. Nah memang awalnya harus diarahkan dulu, harus dilatih dulu, tapi nanti lama-lama dia paham dan terbiasa untuk aktivitas sehari-hari gitu ya. Nah, ini perlu uh, pendekatan yang ekstra sabar gitu ya. Tuh. Oke, berikutnya, nah, masih banyak ya. Oke, prinsip melatih dalam terapi okupasi ya. Yang pertama, butuh diregulasi diri. Ini sudah sering ya saya sampaikan ya, tidak perlu saya ulang lagi. Jadi harus diperbaiki dulu sistem sensorinya, baru fokusnya akan membaik ya. Terus durasi pendek tapi konsisten ya. Jadi jangan dibayangkan, waduh nanti kalau melatih di rumah itu saya yang repot pun gitu ya contohnya. Enggak, ini enggak butuh waktu yang lama kok. Cuman paling 10 menit. Nanti boleh lagi ya dijeda mungkin disambi aktivitas yang lain gitu ya. Boleh juga ya. Jadi nggak melulu ya, nggak harus, malah waktunya kan lebih fleksibel gitu ya. Kalau di klinik kan memang sekaligus 45 menit gitu ya. Tapi kalau di sini kan di rumah kan bisa lebih fleksibel lagi, menyesuaikan ibunya ataupun orang tuanya ya. Terus lingkungan minim distraksi. Tadi sudah ya. Hentikan bila emosi naik atau anak tampak overload ya. Jadi kalau anak sudah mulai tantrum ya di stop dulu ya. Memang sih kita harus menyelesaikan, anak harus menuntaskan tugasnya. Nah, ini kesalahannya kenapa anak sampai tantrum gitu ya? Ya karena kebanyakan tugas gak selesai-selesai. Akhirnya dia tantrum, malah nggak bagus kan untuk kondisi psikisnya ya. Maka terukur, nggak usah banyak-banyak, cukup 5 gitu ya. Nanti kalau sudah selesai, ya sudah, tapi kan belum bisa pun dia gitu ya contohnya, ya nggak apa-apa besok latihan lagi gitu ya, atau nanti sore atau berjeda lah ya. Jadi nggak usah banyak-banyak, intinya yang penting anak itu bisa melakukan dengan kualitas gerakan yang baik begitu ya. Jangan sampai anak tuh sampai kewalahan, overload, kok nggak selesai-selesai, pindah bola tuh keranjang, aduhai. Jadi terlalu membosankan bagi anak gitu ya, sehingga malah nggak bagus untuk terapi begitu ya. Nah, maka gunanya bimbingan biar bisa memantau mana yang salah, mana yang harus diperbaiki begitu. Jangan sungkan untuk menyetorkan tugasnya, nggak apa-apa Bun ya. Oke, selanjutnya kesimpulan ya, kesimpulannya. Jadi attention center function adalah fondasi kemampuan belajar dan perilaku anak ya. Nah, tadi sudah dijelaskan panjang kali lebar sama dengan luas ya. Jadi Bunda sekalian bisa general ya.
dari apa yang saya sampaikan tadi ya. Jadi ini pondasi untuk belajar ya. Untuk belajar anak itu perbaiki dulu ya. Dari mana perbaiki? Tadi sudah saya jelaskan. Terus anak tidak bisa diminta fokus jika sistem sarafnya belum siap untuk fokus ya. Jadi jangan dipaksakan ya. Kalau sistem sarafnya memang belum bisa menyesuaikan ya, belum bisa fokus ya. Selanjutnya, banyak anak tampak seperti gangguan perhatian atau gangguan atensi ya. Padahal akar masalahnya adalah sensori yang belum terregulasi ya. Jadi dibolak-balik ya ketemunya perbaiki sensorinya dulu, perbaiki motoriknya dulu, perbaiki kemampuan perseptualnya dulu gitu ya, baru dia bisa akademik begitu ya. Terus jika pondasi tidak dibenahi, latihan fokus saja tidak akan efektif ya. Jadi ibarat bangun rumah itu langsung ininya dulu, atapnya dulu. Ya mudah roboh nantinya ya kalau nggak dipondasi dulu gitu ya. Oke, cukup? Cukup ya, Bun? Ya, cukup. Oke. Yang hadir ada 3 orang. Ada Bunda Dwi, ada Bunda Ivan, ada Bunda Uriati. Oke, nggak apa-apa ya. Mungkin ini juga hujan juga ya, Bun. Musimnya ya. Di sini juga hujan terus kok, Bun. Ini aja hujan gerimis ya. Sehingga mungkin eh, ada banyak kegiatan mungkin ya. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak dari apa yang saya sampaikan tadi? Penjelasan saya bisa diterima nggak, Bun? Karena ini sering diulang-ulang ya, sehingga diharapkan Bunda nggak bosan, tapi lebih paham lagi ya. Nah, tugas apa namanya materi pembahasan kita masih visual spasial, masih auditory language, behavior, dan apa nih daily activities. Kita belum masuk ke pre-akademik ya, kayak rewriting, fungsi tangan, dan seterusnya. Ini sebetulnya masih ada apa fungsi eksekutif ya, 8 fungsi eksekutif juga. Tapi nggak apa-apa pelan-pelan ya. Oke, ada yang mau bertanya dari Bunda yang hadir? Ada? Cukup jelas ya? Boleh chat di kolom komen Bun, ataupun eh, ya. jadi jadi kesimpulannya gini ya Bun. Jadi kalau misalkan Nisa belum bisa semua yang tugas itu, berarti jangan dulu dinaikin levelnya begitu ya. Kan misalkan apa sih berjalan di papan titian itu kan masih masih dipegangin terus. Kalau nggak dipegangin kabur. Kalau nggak kabur kakinya turun sebelah. Nah, tapi kan itu kan sensori dasarnya. Nah, kalau misalkan itu aja belum bisa, berarti belum bisa ke apa sih yang tadi menyamakan bentuk yang tadi tuh mencari apa sih mencari benda kayak gitu. Itu gitu Ya, ya. iya, 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 nggih. Ya, eh, prinsipnya begitu pun ya. Jadi harus diperbaiki sensorinya dulu. Tetapi apakah kita nggak boleh mengajarkan kayak misalkan memasukkan apa ya? Kayak kemarin bisa memasukkan apa menyeleksi ya apa istilahnya itu pasak gitu ya, pasak kecil-kecil ke dalam lubang itu ya. Kemarin itu ya yang merah sama merah, Ya, kuning sama yang kuning. Nah, pegboard itu ya. nah backward maksudnya ya. Nah, itu apakah nggak boleh dilatihkan itu? Itu kan juga masuk dari atensi atau sustain atensi gitu ya. Ya, boleh aja pun asal kita paham prinsipnya. Itu kan sederhana gitu ya, nggak ada masalah gitu ya. Bukan berarti terus kita, oh anak belum bisa latihan belum bisa kenapa dilakukan yang lain berarti harus ini terus dong gitu. Nggak juga begitu juga gitu ya bahkan berikan pengalaman gitu ya berikan pengalaman karena setiap aktivitas yang kita latihkan kepada anak itu pada dasarnya juga memberikan stimulasi sensorinya Bun kayak misalkan naik sepeda contohnya ya anak eh, di usia misalkan kayak Nisa kan dia masih mungkin kesulitan ya naik sepeda
apakah nggak boleh kita latihkan? Ya, ya boleh gitu ya, boleh ya. Meskipun dia masih kesulitan. Nah, terus gimana dong, Bun? Nggak ada masalah karena ketika misalkan ini sepeda ya, Bun. Ketika anak naik sepeda, dia merasakan sensasi baru ya. Jadi dia eh, mulai dari ketinggian ya, itu kan memberikan stimulasi vestibular, gitu ya, vestibularnya. Terus ketika dia menggoes, mengkontraksikan ototnya, itu memberikan stimulasi proprioseptifnya atau heavy work, gitu ya. Ketika dia memegang, menggenggam stangnya, mungkin dengan genggaman yang adekuat, begitu ya, itu menandakan taktilnya sudah baik, contohnya begitu ya. Jadi dia nggak lepas-lepas setangnya gitu ya. Kalau lepas-lepas setangnya berarti kan dia ada sensitivitas, kemungkinan kan seperti itu ya. Nah, jadi ini juga bagian dari stimulasi sensori ya, sensori dasar gitu ya. Nggak ada masalah ya. Jadi Bunda boleh kok ya melatihkan kayak mungkin mewarnai meskipun itu menggunakan apa cara pegangnya mungkin misal masih jauh contohnya begitu ya nggak ada masalah tetapi Bunda perlu tahu kalau anak itu kenapa dia masih kesulitan ya ya karena sensorinya atau kemampuan motorik sensori motornya masih kurang gitu sehingga dimaklumi ketika dia belum bisa jadi lebih ke arah kitanya lebih paham anak begitu ya sehingga kita tidak mudah marah ketika anak tidak bisa begitu itu fungsinya gitu ya berarti terus gimana boleh mau memberikan latihan kepada anak mulai dari bersepeda terus mungkin badminton dan lain sebagainya meskipun itu terlihat sulit ya tapi nggak ada masalah itu memberikan pengalaman kepada anak gitu ya. Jadi boleh dikombinasi juga, Bu. Biar tidak membosankan. Karena setiap aktivitas yang kita latihkan itu pada dasarnya juga memberikan stimulasi sensori dasar pada anak. Gitu ya, Bun. Kira-kira bisa dipahami nggak, Bun? Ya, Bun. Ya, bisa. Terima kasih, Bun. Iya, sama-sama. Oke. Ada lagi yang lain? Ada? Oke, cukup ya. Kalau tidak ada, saya cukupkan sekian ya, Bun, untuk pertemuan kita di malam hari ini ya. Untuk pergantian tugas ataupun tambahan tugasnya insya Allah di nanti di tanggal 20 ya hari Selasa ya. Nah, jangan sungkan untuk apa bertanya ataupun kalau ada hal-hal yang kesulitan selama melatih anak ya, silahkan ditanyakan. Insya Allah saya jawab semaksimalnya ya, sesuai dengan pengetahuan saya. Oke, cukup ya untuk pertemuan kita di malam hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini memberikan manfaat ya, insight baru bagi para bunda sekalian dan lebih semangat lagi ya untuk nggak apa-apa gitu ya kita yang membesarkan hati kita sendiri ya dengan terus latihan ya insya Allah bisa ya, sambil terus didoakan ya mudah-mudahan uh, mudah lah ya diberi kemudahan ya. Oke, cukup ya. Saya akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.